Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Rasanya belum terlambat kalau saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Syukur bagi Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2021 ini. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2021 ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Tuhan masih punya perkara-perkara yang besar yang Dia sediakan dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita untuk fokus kepada apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga sepanjang tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita mempersiapkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bawa korban pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saya mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang punya rencana dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menuntun kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan punya rencana atas hidup kami. Tuhan punya panggilan dalam hidup kami, bahwa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami bawa penyembahan kami bawa hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan. Biar Engkau berkenan di tengah-tengah ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap umat-Mu yang sedang melakukan ibadah online pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut Engkau, kami hormati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Amin. Kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan segala syukur kami kepada Allah yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita sepanjang tahun 2021 ini adalah Restart. Restart atau awal yang baru, memulai yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah membawa kita kepada kehidupan yang baru. Ada banyak hal yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Pola hidup kita yang baru. Cara bekerja kita yang baru. Bahkan pola ibadah kita yang baru. Masih banyak hal yang baru yang sedang terjadi dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kita kepada sesuatu yang baru yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi apapun itu yang sedang terjadi, saya percaya Tuhan tetap mengendalikan sejarah dunia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah arah hidup kita ini sudah baru? Apakah arah hidup kita ini sudah baru? Dunia sudah bergerak ke arah yang baru, tetapi kita belum mengubah arah hidup kita, maka kita akan menjadi korban dari perubahan. Padahal Tuhan ingin kita menjadi pembawa perubahan. Karena itu, saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita, yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5, ayat 17 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 5, ayat 17 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan manusia biasanya mengarahkan hidupnya kepada perkara-perkara duniawi. Coba kita renungkan sejenak. Setelah sekian tahun kita hidup, sekian tahun kita mengikut Tuhan, bahkan mungkin sekian tahun kita melayani Tuhan. Kalau kita mau jujur, arah hidup kita kebanyakan kita arahkan kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kita selalu berjuang bagaimana supaya hidup kita sejahtera, dan kalau bisa kaya. Kita selalu berjuang bagaimana supaya hidup kita ini bahagia di dunia ini. Padahal sebenarnya mustahil kita bisa menikmati kebahagiaan yang sempurna
di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Karena bukan itu tujuan hidup kita. Kita selalu berusaha bagaimana supaya hidup kita ini terhormat. Dihormati semua orang. Bila perlu dikagumi semua orang. Kita ingin mendapatkan tempat-tempat terhormat. Kita ingin menjadi terkenal. Kalau mau jujur, tidak sedikit orang mengarahkan hidupnya hanya kepada perkara-perkara ini. Perkara-perkara yang sesaat yang ada di dunia ini. Bahkan tidak jarang kita pun datang kepada Tuhan untuk mendapatkan ini. Kita datang kepada Tuhan hanya untuk sekedar bisa mendapatkan apa yang ada di dunia ini. Kita menghabiskan semua energi kita. Kita menghabiskan semua potensi kita, waktu kita hanya untuk mendapatkan semua ini. Padahal apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita cari, itu hanyalah sesaat. Dan kalau kita meninggal, semuanya akan kita tinggalkan. Sebagai anak Tuhan yang menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Alkitab katakan kita hanyalah menumpang di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini hanyalah persinggahan untuk kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kekekalan. Dan kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Pandemi COVID-19 ini menunjukkan kepada kita betapa rentannya hidup kita. Ada orang yang hari ini sehat bugar, 2-3 hari kemudian sudah dipanggil Tuhan karena terpapar COVID-19. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita kejar selama ini sebenarnya tidak begitu bermanfaat bagi kita. Bukan itu tujuan utama kita. Seharusnya kita mengarahkan hidup kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah lah yang kekal. Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur, umur kita 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Kita habiskan semua potensi kita hanya untuk yang 70-80 tahun. Dan tidak sedikit yang umurnya cuma belasan tahun, 20-30 tahun. Pandemi COVID-19 ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang esensial dalam hidup kita, yaitu kerajaan Allah. Harusnya itulah yang menjadi arah hidup kita. Di awal tahun ini saya mau mengajak kita mengubah arah hidup kita yang benar, menyetel kembali arah hidup kita. Karena kita nggak tahu berapa lama kita akan hidup. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dikatakan jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Jadi sebagai anak Tuhan, fokus hidup kita nggak boleh kita arahkan kepada makan, minum, pakai. Tapi kita arahkan kepada kerajaan Allah. Arah hidup kita yang benar bukan lagi apa yang ada di dunia ini. Walaupun kita butuh di dunia ini, walaupun kita tinggal di dunia ini, tetapi arah utama hidup kita adalah dunia ini merupakan persiapan untuk kita melihat kekekalan. Sehingga apa yang terjadi pada kita hari-hari ini, pandemi COVID-19 ini tidak membuat hidup kita dalam ketakutan, tidak membuat kita menjadi tidak maksimal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18 tadi. Dikatakan siapa di dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus. Kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu artinya bahwa kita hidup di dalam Kristus. Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus? Atau kita hanya di luar Kristus, melihat Kristus dari luar? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Apa artinya hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus itu artinya hidup di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup kita. Hidup kita ada hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu artinya hidup di dalam Kristus. Banyak orang mengatakan hidupnya di dalam Kristus, percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan tidak berdaulat atas hidupnya. Tuhan hanya Dia manfaatkan untuk memenuhi semua keinginannya. Dan tidak sedikit kalau sudah terpenuhi semua keinginannya, dia melupakan Tuhan. Hidup di dalam Kristus, yang pertama tadi adalah hidup dalam kedaulatannya Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam Kristus itu artinya adalah hidup di dalam pemerintahannya Kristus. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita izinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita. Kita yang mengikuti aturannya Tuhan. Bukan kita memaksa Tuhan mengikuti aturan dan kehendak kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kalau kita katakan kita anak Tuhan, harusnya kita tinggal atau hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kedaulatannya dan hidup di dalam pemerintahannya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Alkitab katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu, pernah nggak kita menggumulkan, sudah berapa lama saya menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saya melayani Tuhan? Apa yang baru dalam hidup saya? Apa sebenarnya yang baru?
Apakah cuma sekedar dulu saya miskin, sekarang saya kaya? Dulu rumah tangga berantakan, sekarang rumah tangga saya bahagia. Itu perkara-perkara dunia. Bukan itu tujuannya, itu cuma tambahan seperti yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kaya, terkenal, itu tambahan. Bukan itu esensinya. Ketika kita katakan kita di dalam Kristus, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Ada sesuatu yang baru yang keluar dari hidup kita. Apa itu? Ada pertukaran dari natur dosa yang kita bawa sejak dalam kandungan, digantikan dengan natur ilahi. Inilah sebenarnya tujuan dari kekristenan itu. Kalau kita katakan kita hidup di dalam Kristus, ada ciptaan baru. Ada sesuatu yang baru yang keluar dari hidup kita. Ada sesuatu yang ditukar dari diri kita. Natur dosa yang membelenggu hidup kita digantikan menjadi natur ilahi yang keluar, yang dikerjakan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca, ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayan perdamaian itu kepada kami. Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kita. Natur dosa digantikan dengan natur ilahi. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Arah hidup kita baru. Ada pertukaran. Natur dosa diganti dengan natur ilahi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diganti dari hidup kita? Akibatnya apa? Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa sebenarnya yang lama yang berlalu itu? Apa sebenarnya yang baru yang datang itu? Ini yang perlu kita pikirkan, sehingga kita bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tahun 2021 ini menjadi tahun di mana kita melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan dalam hidup kita. Apanya yang digantikan? Apanya yang baru? Dikatakan tujuan hidup kita menjadi baru. Yang sebelumnya orientasi kita hanyalah perkara-perkara dunia, diganti dengan perkara-perkara kerajaan Allah. Sudahkah itu keluar dari diri kita? Sejauh mana kita punya kerinduan untuk mengenal kehendak Tuhan, melebihi bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mencari apa yang ada di dunia ini. Saya mau mengajak setiap jemaat, mari kita renungkan ini di awal tahun ini. Kita gantikan tujuan kita, bukan cuma sekedar bagaimana mendapatkan dunia ini, tapi bagaimana kita menemukan Tuhan. Menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita pakai apa yang kita miliki di dunia ini. Baik itu potensi kita,
baik itu waktu kita, baik itu harta kita, baik itu talenta kita, kita pakai hanya untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Itu yang harus diganti. Yang kedua, fokus hidup kita. Selama ini mungkin kita fokusnya hanya kepada diri sendiri. Bagaimana saya bisa dapat ini, dapat itu, saya bisa meraih ini, meraih itu. Tetapi fokus kita sekarang adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai memperkarakan segala sesuatu yang kita lakukan. Memperkarakan segala sesuatu yang kita rencanakan. Memperkarakan segala sesuatu yang kita katakan, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita hanya berpikir bagaimana saya senang, bagaimana saya bahagia. Kita nggak peduli apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Tetapi di awal tahun ini saya mau mengajak kita, arahkanlah fokus kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mungkin apa yang kau alami itu tidaklah enak, menyakitkan, tapi itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Itulah artinya kita hidup di dalam kedaulatannya Tuhan. Yang ketiga, apanya yang baru? Alkitab kata-kata yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karakter kita harus baru. Karakter kita, cara pandang kita. Mungkin selama ini kita masih sama dengan orang dunia. Bagi kita karakter seperti orang dunia itu lumrah. Tetapi mengawali tahun ini saya mau mengajak kita. Kita harus semakin serupa dengan karakter Kristus. Biarlah keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun ini, saya mau ngajak kita ubah arah hidup kita. Bukan lagi kepada perkara-perkara dunia, tetapi kepada kerajaan Allah. Kita ubah tujuan hidup kita, fokus hidup kita, dan karakter kita. Biarlah natur ilahi itu keluar dari hidup kita, dan natur dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan saya percaya tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Tahun 2021 kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami makhluk yang sangat lemah. Bahkan kami nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami hari esok. Kami nggak tahu. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biar Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Biar Engkau yang menyertai setiap kami. Sehingga semua kehendak Bapa digenapi dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami sepanjang tahun ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Sertai kami Tuhan, tuntun langkah-langkah kami. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Apapun keberadaan mereka saat ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Mampukan kami untuk melihat
Engkau di dalam setiap peristiwa hidup kami. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan membuat berhasil. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberkati. Engkau tolong setiap umat-Mu dalam segala pergumulan masalah mereka. Engkau cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang punya rencana atas hidup kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu ibadah online minggu depan. Karena pandemi yang masih cukup banyak yang belum terkendali, sepertinya untuk sementara kita harus mengikuti ibadah online dulu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, saudara boleh menghubungi bendahara gereja kita, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.